Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman Barokah Magot Ubah Nasib Indonesia. Izinkan kepada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang peran marketing dalam bisnis magot. Apa itu marketing? Marketing adalah pemasaran. Samakah antara marketing dengan penjualan? Sama sekali berbeda. Kalau penjualan adalah kegiatan menjualnya, tapi kalau marketing itu juga berkaitan dengan penciptaan situasi atau kondisi di mana barang yang kita produksi itu bisa kita jual. Nah, apa itu pengertian marketing bisnis magot? Marketing bisnis magot adalah usaha yang digunakan untuk memasarkan produk magot atau mengenalkan produk magot kepada masyarakat dengan berbagai cara agar magot kita banyak diminati oleh masyarakat luas. Marketing bisnis magot dibentuk dengan tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk menyusun strategi agar barang dapat sampai ke tangan konsumen. Nah, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir dari marketing magot adalah terjadinya transaksi penjualan dengan pelanggan yang berkelanjutan. Teman-teman, mengingat usaha atau bisnis magot Anda dilakukan tentunya dengan tujuan jangka panjang, maka marketing bisnis magot Anda mempunyai fungsi untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ditarik, bahkan diupayakan jangan pindah ke lain hati. Artinya akan menjadi pelanggan yang fanatik dan kemudian setelah itu menjaring pelanggan baru. Teman-teman, banyak orang yang menghindari profesi marketing. Padahal profesi ini, marketing ini adalah bagian penting dari perusahaan. Bisa dikatakan mati hidupnya bisnis magot tergantung dari pemasarannya. Pebisnis magot atau pembudidaya magot yang menghindari pemasaran sama dengan dia sudah menutup usahanya sendiri. Nah, pertanyaan siapa yang beli, berapa banyak, di mana saja, bagaimana cara mereka membeli, seberapa lama, pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan mereka biarkan dijawab oleh orang lain, akan tetapi akan dijawabnya sendiri dengan sistem pemasaran. Anda yang membudidayakan magot untuk diaplikasikan ke ternak sendiri tetap perlu mempunyai rencana pemasaran jangka panjang. Jadikan ternak Anda sebagai model aplikasi yang nantinya sebagai bahan Anda untuk menyatakan keunggulan produk magot Anda pada masyarakat luas untuk mengaplikasikan magot produk Anda untuk ternak mereka. Jadi Anda perlu merencanakan bisnis magot jangka panjang dengan menggunakan ternak Anda sebagai model untuk aplikasi magot ke ternak, entah itu ternak ayam atau entah itu ternak ikan. Di sini Anda juga harus tahu bahwa tugas bagian marketing bisnis magot bukan hanya menjual secara teknis magot-magot Anda, tetapi tugas marketing adalah merencanakan produknya direncanakan pada tingkat pemasaran, kemudian menetapkan harga, berapa harga yang cocok, yang tidak merugikan atau bahkan harus menguntungkan usaha, kemudian bagaimana mendistribusikan barangnya dan membuat konsumen puas terhadap pelayanan bisnis magot Anda. Teman-teman, bagian marketing dalam menjalankan tugasnya selalu berorientasi pada perencanaan laba, bukan hanya menghasilkan penjualan, namun harus ada strategi yang efisien, seefisien mungkin agar tercapai keuntungan bisnis magot Anda. Selain itu, proses pemasaran juga berorientasi pada strategi pemikiran jangka panjang. Strategi marketing harus dijalankan dengan direncanakan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi keadaan bisnis magot Anda di masa yang akan datang. Nah, bagaimana peran marketing dalam bisnis magot? Marketing bisnis magot Anda itu merupakan ujung tombak dari bisnis Anda. Nah, untung ruginya bisnis magot Anda dapat dilihat dari proses marketingnya. Oleh karena itu, Anda harus pandai dalam menyusun strateginya. Bagaimana Anda menentukan segmentasi pasar dan menentukan sasarannya, bagaimana Anda membidik pasarnya, terus bagaimana Anda meluncurkan produk unggulan. Produk unggulan itu produk yang mempunyai keunggulan kompetitif atau mampu bersaing. Bagaimana produknya, bagaimana keunggulan harganya, bagaimana pelayanannya harus lebih unggul daripada produk-produk dari pesaing Anda. Bagaimana cara Anda memastikan produk Anda diterima oleh masyarakat karena mereka puas terhadap pelayanan Anda. Kemudian bagaimana Anda mempertahankan pelanggan dan ubah mereka menjadi pelanggan fanatik. Nah, baru kemudian Anda akan memperluas pasar.
Di sini Anda perlu mencatat beberapa hal ini. Yang pertama, orientasi kerja marketing. Orientasi kerja marketing yang utama terletak pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama proses ini. Artinya, bukan Anda memproduksi kemudian memasarkan, tetapi lihat kebutuhan pasar terlebih dahulu baru Anda memproduksinya. Ketika produk Anda sudah sampai konsumen, lebih baik mempertahankan image produk di depan pelanggan daripada Anda mencari konsumen baru. Sekarang saya akan berbicara tentang marketing mix atau baluran pemasaran. Yang paling penting, kegiatan pertama yang perlu Anda lakukan ketika Anda merencanakan pemasaran, yang pertama adalah menentukan target pasar. Menentukan target pasar yang dimaksud adalah mengetahui secara spesifik tentang keinginan pelanggan. Lakukan survei acak di beberapa titik lokasi yang dituju, kemudian wawancara singkat dengan masyarakat setempat, catat poin-poin penting yang mengarah ke perbaikan produk, dan ingat pemasaran berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Langkah ini memudahkan penjualan produk Maggot Anda karena Anda telah mengetahui sesuatu yang dicari oleh masyarakat. Pertahankan unsur yang disukai pelanggan dengan komentar positifnya. Sebaliknya, perbaiki kekurangan produk Anda berdasarkan masukan beberapa saran dan kritik yang Anda dapatkan dari mereka. Jadilah pebisnis yang paham akan selera pelanggan dan kalahkan kompetitor Anda dengan cara aktif mencari tahu keinginan masyarakat luas. Setelah target pasar, maka Anda perlu membuat konsep tentang produk. Produk Maggot yang telah terkonsep jangan langsung digarap. Tunggulah hingga data selera calon pelanggan di lapangan Anda dapatkan. Anda perlu melakukan inovasi produk Maggot Anda dengan cara menambahkan unsur sesuai dengan keinginan masyarakat berdasarkan data yang Anda dapatkan. Di sini Anda perlu ingat hanya melakukan penyegaran, bukan merubah total konsep. Nah, teman-teman, waktu penyelesaian proses produksi harus sesuai dengan perencanaan. Perkembangan zaman dapat mempengaruhi selera loh. Cepatlah menghadirkan produk tersebut sebelum pergantian era. Pesaing pasti juga melakukan hal yang sama dengan Anda maksudnya. Maka hadirkan produk yang benar-benar beda dari kebanyakan pesaing-pesaing Anda. Jika Anda berhasil mengeluarkan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, pasti produk Anda akan laris manis. Nah, makanya Anda perlu mendapatkan karakter dari produk Maggot Anda. Kuasai produk Anda. Saya dulu pernah menyampaikan bahwa ketika Anda menguasai produk Anda, maka Anda akan mudah melakukan pemasaran. Tetapi jika Anda tidak menguasai, maka akan menjadi bulan-bulanan dari konsumen Anda atau calon konsumen Anda. Yang ketiga, bagaimana tentang harga? Harga jual akhir diperoleh dari kalkulasi tentunya. Kalkulasi itu dari mana? Dari biaya-biaya yang semua sudah dikeluarkan pada proses produksinya. Nah, apa saja itu? Misalnya bahan baku, kemudian operasionalnya, kemudian mesinnya, dan semuanya. Keuntungan finansial perusahaan didapat dari harga bersih yang ditinggikan nilainya. Bagaimana kita membuat konsep tentang harga jual? Harga jual sebenarnya kan diperoleh dari kalkulasi biaya bahan baku dan dana yang dibutuhkan untuk mengolahnya menjadi produk yang siap jual. Nah, sehingga sebenarnya ada beberapa faktor, minimal adalah dua. Yang pertama adalah harga pesaing di pasar, yang kedua adalah harga pokok produksi Anda. Nah, dari sini Anda akan bisa melihat suatu ring, batas minimal Anda bisa menjual produk dan batas maksimal Anda bisa menjual produk, harga menjual. Nah, di situ Anda akan bisa menetapkan formulasi berapa harga yang tepat agar Anda bisa memasukkan harga jual Maggot Anda ke pasar. Nah, ini relativitasnya ada di sini. Jadi, patokan Anda tidak harus sama, tapi ketika Anda mempunyai HPP atau harga pokok produksi, maka Anda bisa menentukan harga jual Anda dengan lebih leluasa. Dan tentunya yang Anda pikir adalah bahwa Anda perlu mempunyai harga kompetitif dibandingkan dengan harga dari pesaing-pesaing Anda. Selanjutnya adalah rantai distribusi. Konsep yang paling mudah agar Anda bisa menembus pasar adalah potong atau perpendek rantai distribusi atau rantai penyaluran. Mengapa demikian? Karena dengan pendeknya rantai distribusi, maka akan ada efisiensi biaya yang ini nantinya bisa Anda berikan kepada konsumen untuk menjaga agar mereka itu menjadi pelanggan fanatik,
atau Anda memilih untuk meningkatkan laba dari bisnis Anda. Teman-teman, setelah rangkaian sistem marketing Anda itu Anda buat, maka tugas selanjutnya yaitu bagaimana cara agar rencana dapat berjalan lancar. Jelas yang dimaksud adalah tingkat penjualan sesuai dengan target. Produk Magot tersalurkan ke pelanggan dengan kualitas dan kuantitas tertentu.